Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Nuryanti dengan NIM 8620623050 kelas JC PGSD. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Atau lebih singkatnya, tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Pembelajaran diferensiasi juga mempunyai manfaat, yaitu membantu guru mengatasi kesenjangan belajar, memberikan dukungan yang tepat kepada siswa, dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai orang tua dan guru, sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Untuk itu, setiap guru mesti mengenal siswanya secara lebih dalam atau lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar mereka. Selain itu, ada beberapa faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Karena mungkin beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu, sedangkan siswa yang lain tidak karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan beberapa orang siswa lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan masih banyak lagi. Perbedaan-perbedaan ini mesti disikapi oleh guru dengan cara menampilkan berdiferensiasi konten dan berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Yang kedua ada berdiferensiasi proses, yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk, yaitu menyesuaikan hasil belajar yang diharapkan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari manfaat tersebut pasti ada hambatan atau kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu diantaranya faktor waktu. Karena meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menyenangkan untuk mengajar, namun hampir dipastikan para guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada setiap siswa secara individual. Yang kedua yaitu tekanan tinggi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses, mulai dari para penilaian hingga penilaian berkelanjutan, mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran, dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat membuat guru merasa kewalahan. Dan yang terakhir yaitu biayanya yang tinggi. Karena untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses ke berbagai sumber daya dan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran setiap siswanya. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan materi pelajaran untuk setiap topik. Jelas, hal ini akan membutuhkan dukungan keuangan secara berkelanjutan yang mungkin tidak dapat dipenuhi semua oleh banyak sekolah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah karena setiap anak itu istimewa dan unik dan
kemampuannya juga berbeda, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi bagi guru ini sangatlah penting karena guru yang mengatur semua strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.